Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar kalian semuanya? Sehat-sehat semuanya? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj merupakan urutan surat yang ke-85. Jadi sebelum surat At-Tariq ya. Dalam penulisan Al-Qur'an. Itu dalam penulisan Al-Qur'an ya. Terdiri dari 22 ayat ya. Mudah-mudahan kalian sudah hafal ya surat At-Tariq ya. Surat Al-Buruj ada 22 ayat di dalam Al-Qur'an. Termasuk golongan surat Makkiyah ya, karena ayatnya masih pendek-pendek, tidak seperti surat Al-Baqarah, surat Al-Imran dan lain sebagainya. Nama Al-Buruj diambil dari potongan kata yang terdapat di akhir ayat pertama. Al-Buruj artinya adalah gugusan bintang ya. Kita perhatikan ayat pertama apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassama'i dzatil buruj. Artinya adalah demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Ya, di langit itu kita tahu banyak sekali bintang-bintang yang bertebaran. Ribuan, ratusan, bahkan lebih dari itu kita nggak bisa menghitungnya. Hanya Allah aja yang tahu. Yang dimaksud gugusan bintang adalah tempat beredarnya bintang-bintang, matahari dan bulan. Yaitu adalah gugusan bintang. Yang dimaksud gugusan bintang itu adalah tempat beredarnya matahari, bulan dan bintang. Mengawali surat Al-Buruj, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bukti-bukti kekuasaannya dengan cara menunjukkan benda-benda yang berada di langit. Benda-benda langit yang banyak. Kita tahu ya, bintang itu banyak sekali jumlahnya. Berbagai macam ukuran dan keindahannya. Serta masing-masing saling beredar pada garis edarnya ya. Allah sudah atur ya sedemikian rupa garis edar bulan, garis edar matahari, garis edar bumi itu sendiri, sehingga tidak ada yang saling bertabrakan ya. Saking banyaknya, tapi Allah sudah menentukan garis edarnya, jadi tidak saling bertabrakan. Pada surat ini diceritakan pula bagaimana sikap dan tindakan orang kafir orang kafir terhadap orang-orang yang mengikuti seruan para rasul. Ya, dalam surat ini ada sebuah kisah ya, asbabun nuzul, di mana orang-orang kafir itu menganiaya, membakar orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah dalam sebuah parit. Kalau kita baca cerita ini sangat sedih ya, ada di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa diceritakan di situ orang-orang ashabul ukhdud adalah orang-orang yang membuat parit-parit. Untuk apa orang-orang kafir itu membuat parit? Untuk membakar orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada ceritanya ya. Pada surat ini diceritakan pula bagaimana sikap dan tindakan orang-orang kafir terhadap orang yang mengikuti seruan para rasul. Mereka memusuhi dan menyakiti orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah untuk memeluk Islam. Jika orang-orang kafir tidak menghentikan tindakannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ditimpa azab, yaitu dibakar dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Azab tersebut sebagaimana ditimpakan kepada kaum Fir'aun dan kaum Samud.
Azab yang didapat orang-orang kafir tersebut disebabkan mereka tidak mengikuti ajakan Rasul, tidak mengikuti ajakan para Rasul yang diutus untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh akan mendapatkan balasan serupa berupa surga. Gambaran keindahan surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai yang penuh dengan kenikmatan, juga sesuatu yang sangat menyenangkan dan belum pernah dirasakan di dunia. Bagian akhir surat Al-Buruj ini merupakan pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin kemurnian Al-Quran. Kitab Al-Quran akan selalu terjaga kemurniannya sampai kapanpun. Hal itu karena kitab Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga yang menjaganya juga, yang menjaganya pula. Bu Neneng akan menceritakan sebuah kisah ya yang menandai turunnya surat Al-Buruj ini. Di sini diceritakan bahwa diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Suhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang raja pada umat sebelum kamu. Dia mempunyai seorang penyihir setia. Ketika usia penyihir semakin senja, dia berkata kepada raja, usiaku sudah tua dan kematianku hampir tiba. Pertemukanlah aku dengan seorang muda hingga aku ajarkan kepadanya ilmu sihirku. Raja itu pun segera mempertemukannya dengan seorang pemuda. Belia pesanannya dan diajarinya ilmu sihir. Namun di samping penyihir dan raja masih ada seorang rahib. Dulu namanya seorang rahib, kalau sekarang orang soleh lah ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda itu suka datang kepada rahib ini. Dia mendengarkan ucapannya sehingga membuatnya kagum. Bila dia datang kepada penyihir, dia dipukul sambil ditanya, apa yang membuat kamu tidak datang belajar? Dan dia kembali pulang bertemu keluarganya dan mereka memukulnya juga. Keluarganya memukulnya. Apa yang membuat kamu tidak pulang? Kemudian dia adukan permasalahannya ini kepada sang rahib. Rahib memberikan jalan keluar dan berkata, bila penyihir itu hendak memukulmu, katakanlah kepadanya, keluargakulah yang telah membuat aku tidak datang belajar. Dan bila keluargamu hendak memukulmu, maka katakanlah, aku belajar kepada penyihir itu hingga aku tidak pulang. Pada suatu hari, dia mendapati seekor binatang yang sangat mengerikan dan besar, sehingga membuat orang-orang takut. Lalu dia mengambil batu dan berkata, ya Allah, jika perintah rahib itu yang lebih engkau cintai dan restui daripada perintah penyihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang dapat melewati jalan tersebut. Kemudian dia melemparkannya dengan batu dan binatang itu mati dan orang-orang dapat berlalu dengan selamat. Dia ceritakan hal itu kepada sang rahib. Lalu sang rahib itu mengatakan, hai anakku, engkau lebih utama dariku. Engkau akan mendapatkan ujian. Bila hal itu terjadi, janganlah engkau memberitahu bahwa aku gurumu. Pemuda itu ditakdirkan menjadi seorang ahli mengobati penyakit sopak, lepra, dan penyakit-penyakit lainnya. Kebetulan ada seorang ajudan raja yang buta. Dia mendengar berita tentang kepiawaian pemuda tadi.
Segera dia menemuinya dengan membawa hadiah-hadiah yang sangat banyak. Dia berkata, Sembuhkanlah aku, wahai anak muda. Engkau boleh mengambil semua yang aku bawa ini. Dia menjawab. Anak muda tersebut menjawab, Aku tidak akan pernah menyembuhkan. Aku tidak akan bisa pernah menyembuhkan seseorang pun, kecuali yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila engkau beriman kepadanya, maka aku akan berdoa kepada Allah sehingga dia akan menyembuhkanmu. Lalu ajudan itu beriman. Pemuda itu pun berdoa pada Allah dan Allah berkenan menyembuhkannya. Nah, kemudian ajudan itu datang menjumpai raja, duduk di dekatnya sebagaimana yang dilakukan sebelumnya. Raja bertanya, Hai Fulan, siapa yang telah membuatmu dapat melihat kembali? Dia menjawab, dia menjawab, Tuhanku. Kata raja, Aku? Ajudan itu menjawab, Bukan, tetapi Tuhanku dan Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja bertanya, Engkau mempunyai Tuhan selain aku? Ajudan menjawab, Benar, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak itu tidak henti-hentinya dia disiksa. Ajudan tersebut disiksa sehingga ia memberitahukan kepada pemuda yang telah mendoakannya. Dia dijemput untuk menghadap raja. Pemuda tersebut dijemput menghadap raja. Katanya, Hai pemuda, sihirmu dapat menyembuhkan penyakit sopak, lepra, dan penyakit-penyakit lainnya seperti ini. Pemuda tadi menjawab, Aku tidak akan pernah menyembuhkan seseorang pun. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja tadi bertanya, Aku? Jawab pemuda, Bukan kamu. Tanya raja, Engkau punya Tuhan selain aku? Jawab pemuda, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka dia disiksa terus-menerus sampai memberitahukan gurunya. Rahib dijemputnya untuk menghadap raja. Katanya, Tinggalkan agamamu itu. Namun dia tidak mau. Dia kemudian meletakkan gergaji di pertengahan kepalanya, sehingga belahan tubuhnya jatuh ke tanah. Digergaji tubuh rahib tersebut, ya, rahib yang sudah mengajarkan anak muda tadi. Dia berkata kepada orang buta tadi, Tinggalkanlah agamamu. Pada orang buta yang sudah disembuhkan pemuda tadi, Tinggalkanlah agamamu. Namun dia menolak. Lalu raja tersebut segera meletakkan gergaji di pertengahan kepalanya dan kedua belahannya jatuh ke tanah. Lalu berkata kepada pemuda, Tinggalkanlah agamamu. Namun dia menolak. Kemudian dia dibawa pergi oleh beberapa orang ke gunung ini dan ke gunung itu. Katanya, bila kalian telah sampai puncak gunung, bila dia meninggalkan agamanya, maka biarkanlah ia. Tetapi kalau dia tidak mau meninggalkan agamanya, maka bunuhlah ia. Mereka pun pergi bersamanya. Tatkala telah sampai di puncak gunung, anak muda tersebut berdoa, Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka yang menurut kehendak-Mu.
Selamatkanlah aku dari mereka menurut kehendak-Mu. Kemudian gunung itu pun berguncang, menggetarkan mereka. Lalu mereka semuanya terguling. Pemuda tadi datang lagi menghadap raja. Penasaran, raja bertanya, "Apa yang telah terjadi dengan pengawal kamu?" Dia menjawab, "Allah telah menyelamatkan aku dari mereka." Kemudian raja mengutus beberapa orang untuk membawanya dalam perahu. Katanya, "Bila kalian telah sampai di tengah lautan, bila dia kembali dari agamanya maka biarkanlah. Bila tidak maka tenggelamkanlah dia. Bila tidak, tenggelamkanlah dia." Ketika mereka telah sampai di tengah lautan, pemuda tadi kembali berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka menurut kehendak-Mu." Mereka semua akhirnya tenggelam. Pemuda tadi datang lagi menghadap raja, lalu ditanya, "Apa yang terjadi dengan para pengawalmu?" Jawab pemuda tadi, "Allah telah menyelamatkan aku dari mereka." Kemudian dia berkata kepada raja, "Anda tidak dapat membunuhku kecuali bila Anda melaksanakan perintah saya. Bila Anda melaksanakan maka Anda dapat membunuh saya. Bila tidak, sampai kapanpun Anda tidak dapat membunuh saya." Tanya raja, "Apa itu?" Jawab pemuda, "Anda kumpulkan umat manusia pada satu lapangan. Kemudian Anda salib saya di batang pohon kurma. Lalu Anda ambil panah dari tabung kepunyaanku. Setelah itu ucapkanlah dengan nama Allah, Tuhan pemuda itu. Maka bila Anda melakukannya, Anda pasti dapat membunuh saya." Raja segera melaksanakannya, kemudian meletakkan panah pada busur kepunyaannya, lalu mengatakan dengan nama Allah, Tuhan pemuda itu. Panah itu melesat tepat mengenai pelipisnya. Lalu pemuda itu memegang anak panah dan akhirnya meninggal mati. Ketika itu orang-orang menyaksikan ramai-ramai mengatakan, "Kami beriman kepada Tuhan pemuda itu." Lalu dikatakanlah kepada raja, "Tidakkah Anda saksikan apa yang selama ini Anda khawatirkan? Demi Allah, sesungguhnya hal itu telah terjadi." Semua orang beriman kepada Allah. Rakyat pada kerajaan itu akhirnya yang menyaksikan pemuda tadi telah dihukum, dibunuh oleh raja yang tadi, semua beriman kepada Allah. Terus kemudian raja memerintahkan untuk menggali tanah, lalu membuat menjadi beberapa parit, lalu menyalakan api di sana. Dia berkata, "Barang siapa yang kembali kepada agamanya, maka biarkanlah orang itu. Bila tidak, masukkanlah dia ke sana." Mereka semua dipaksa dan didorong masuk ke dalam parit tersebut yang sudah dinyalakan oleh api yang berkobar-kobar. Datanglah seorang wanita dengan anak yang masih disusuinya. Seolah-olah dia ragu masuk ke dalam api. Namun anaknya berkata, "Bersabarlah wahai ibuku, sungguhnya engkau berada dalam kebenaran." Ya, itu ceritanya yang dimaksud dengan Ashabul Ukhdud, orang-orang yang telah membuat parit. Siapa yang dimaksud Ashabul Ukhdud itu? Itu raja tersebut. Nah, di sini diceritakan bahwa nama raja tersebut adalah Zunuwas, ya. Nama raja tersebut adalah Zunuwas. Zunuwas itu menganut agama Yahudi sebagaimana para penduduk Yaman yang sama-sama menganutnya. Dan mereka berpindah agama Nasrani. Dia pun segera membakar mereka di dalam parit sehingga hanya dalam satu waktu pagi saja telah terbunuh sebanyak 20.000 orang. Coba dibayangkan ya, 20.000 orang dimasukkan ke dalam parit
dan dibakar karena tidak mau menyembah raja itu, hanya mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan ashabul ukhdud. Tidak ada yang selamat kecuali satu orang, namanya Duzzu Sa'laban. Dia berlari menunggang kuda dan dibuntuti oleh mereka, namun tidak terkejar. Dia pergi menghadap Kaisar Raja Rum, lalu menulis sebuah surat kepada Najasyi Raja Habsyi. Dia segera mengirim bala tentaranya Nasrani Habsyi. Akhirnya mereka menaklukkan kota Yaman dari penguasaan orang-orang Yahudi. Kendali kekuasaan tetap berada di tangan mereka sampai 70 tahun, yaitu sekelumit tentang kisah turunnya surat Al-Buruj. Ya, mudah-mudahan kalian dapat mengambil hikmah dari cerita yang telah Bu Neneng ceritakan tersebut, ya. Untuk saat ini demikianlah pelajaran kita. Sampai sini dulu pelajaran Al-Islam kita. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.